Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai praktikum kimia analitik, pemisahan dan identifikasi golongan 2. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikotut Puspasari, NIM 181303116, dan Karet Dwi Septiani Tias, NIM 181303117. Judul praktikum, pemisahan dan identifikasi golongan 2. Tujuan praktikum untuk memisahkan dan mengidentifikasi kation golongan 2. Dasar teori. Dalam analisis kualitatif, diberikan ke dalam 5 golongan berdasarkan sifat kation terhadap reaksi tertentu. Periagan golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum digunakan adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi golongan didasarkan pada reaksi suatu kation dengan reaksi akan membentuk endapan atau tidak. Pembuktian ada tidak suatu kation dilakukan melalui reaksi-reaksi yang menyebabkan terjadinya zat-zat baru yang berbeda dari zat semula yang dikenal dari perbedaan sifat fisikanya, antara lain terbentuknya endapan, perubahan warna, pembentukan bentuk kristal yang khas, dan bentuk kristal yang khas suatu bahan dalam air. Tak larut suatu bahan dalam air, dalam asam maupun basa, warna-warna yang terbentuk dalam suatu reaksi, serta pemahaman mengenai kesetimbangan sangat diperlukan. Kation golongan 2 dan 3 dapat diendapkan sebagai garam sulfidanya kecuali Al3+ dan Cr3+ menggunakan pengendap ion sulfida. Kedua kation golongan ini tidak mengendap secara bersama-sama karena garam dari golongan 2 terdiri dari garam-garam sulfida yang tidak larut dalam asam keras encer, sedangkan kation golongan 3 larut dalam asam keras encer. Namun, secara teoritis disebabkan karena adanya perbedaan KSP endapan golongan 2 dengan endapan golongan 3. Larut atau tidak larutnya endapan berdasarkan harga KSP zat bersangkutan. Kation-kation golongan kedua ini biasanya dibagi menjadi 2 subgolongan, yaitu subgolongan 2A dan subgolongan 2B. Dasar dari pembuat adalah kelarutan endapan sulfida dalam amonium polisulfida. Sulfida dari golongan 2A yaitu HGS, PBS, Bi2S3, CuS, dan CdS. Sedangkan sulfida dari 2S3, AS2S3, SB2S5, SNS, dan SNS2. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi sejumlah 12 buah, alat tabung reaksi sejumlah 1 buah, gelas kimia 100 ml sejumlah 3 buah, penanas air sejumlah 1 buah, dan pipet tetes sejumlah 3 buah. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu larutan sampel yang mengandung Pb2+, Cu2+, Bi3+, dan Sn2+ secukupnya, larutan tiositamid secukupnya, air deionisasi secukupnya, larutan asam klorida 6 molar secukupnya, larutan natrium hidroksida 6 molar secukupnya, larutan hidrogen peroksida 6 molar secukupnya, larutan asam nitrat 6 molar secukupnya, larutan asam sulfat 3 molar secukupnya, larutan NH4C2H3O 3 molar secukupnya, larutan kalium kromat 1 molar secukupnya, larutan amonia 6 molar secukupnya, dan larutan timah klorida 0,1 molar secukupnya. Prosedur kerja. Langkah pertama yaitu disiapkan sampel yang mengandung ion Pb2+, Cu2+, Bi3+, dan Sn2+. Selanjutnya, larutan ditambahkan dengan tiositamid. Hasil pengamatannya membentuk 2 lapisan, lapisan atas berwarna kecoklatan, dan lapisan bawah terdapat endapan berwarna putih. Langkah ketiga yaitu larutan dipanaskan selama 10 menit. Hasil pengamatannya larutan berwarna hitam. Langkah keempat, larutan disentrifuge. Hasil pengamatannya filtrat dan endapan terpisah. Langkah kelima, filtrat dan endapannya dipisahkan. Hasil pengamatannya hitam. Langkah ke-6, endapan hitam diberi label R3, endapan ditambahkan dengan air deionisasi dan asam klorida 6 molar kemudian diaduk. Hasil pengamatannya, larutan menjadi berwarna hitam. Langkah ke-7, larutan disentrifuge.
Hasil pengamatannya, filtrat dan endapan terpisah, dan endapan berwarna hitam. Langkah ke-8, filtrat dibuang dan endapannya disimpan. Hasil pengamatannya, terdapat endapan berwarna hitam. Selanjutnya yaitu langkah kerja untuk analisis Cu2 positif dan Sn2 positif. Langkah pertama, endapan R3 ditambahkan dengan air deionisasi dan natrium hidroksida 6 molar lalu diaduk. Hasil pengamatannya, larutan berwarna hitam. Langkah kedua, larutan dihangatkan selama 2-3 menit dan dibiarkan dingin. Hasil pengamatannya, larutan tetap berwarna hitam. Langkah dingin, ditambahkan hidrogen peroksida 3% kemudian diaduk. Hasil pengamatannya, larutan tetap berwarna hitam. Langkah keempat, larutan dipanaskan kemudian ditambahkan tioacetamid 1 molar. Hasil pengamatannya, larutan tetap berwarna hitam. Langkah kelima, larutan ditambah hidroksida 6 molar dan diaduk. Hasil pengamatannya, larutan tetap berwarna hitam. Langkah keenam, larutan dihangatkan selama 3 menit kemudian disentrifuse. Hasil pengamatannya, filtrat berwarna kebiruan dan terdapat endapan berwarna gelap yaitu biru kehitaman. Langkah ketujuh, filtrat dan endapan dipisahkan. Filtrat dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan diberi label S4. Endapan diberi label R3 dan ditambahkan dengan air deionisasi, tioacetamid 1 molar dan natrium hidroksida 6 molar kemudian diaduk. Hasil pengamatannya, larutan berwarna hitam. Langkah ke-9, campuran disentrifuse. Hasil pengamatannya, filtrat dan endapan yang berwarna hitam terpisahkan. Langkah ke-10, filtrat dapat dibuang. Langkah ke-11, endapannya ditambahkan dengan air deionisasi, asam nitrat 6 molar dan dilakukan pemanasan selanjutnya dipanaskan. Hasil pengamatannya, terdapat larutan berwarna kehitaman. Setelah dipanaskan, larutan berwarna biru, bening, dan terbentuk sedikit endapan. Langkah ke-12, larutan disentrifuse. Hasil pengamatannya, filtrat dan endapan terpisah, endapan berwarna putih. Langkah ke-13, larutan dipindahkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan asam sulfat 3 molar, kemudian dievaporasi sampai kering dan dibiarkan dingin. Setelah dingin, ditambahkan dengan air deionisasi dan diaduk. Hasil pengamatannya, larutan berwarna keruh kebiruan. Langkah ke-14, campuran dipindahkan ke dalam tabung reaksi baru dan diberi label R5, kemudian disentrifuse. Hasil pengamatannya, warna biru bening dan terdapat endapan berwarna putih terpisahkan. Langkah terakhir yaitu larutan dipindahkan ke dalam tabung reaksi baru dan diberi label S5. Untuk prosedur analisis Pb2 positif akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Septianing Tias. Terima kasih. Septianing Tias dengan NIM 1813031017. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Devi. Nah, selanjutnya untuk prosedur kerja analisis ion Pb2 positif. Yang pertama, endapan putih yang dihasilkan dari tabung R5 ditambahkan dengan amonium asetat 3 molar, kemudian diaduk dan dipanaskan. Untuk hasil pengamatannya, endapan larut, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya, langkah yang kedua, endapan tersebut ditambahkan dengan larutan kalium kromat 1 molar. Untuk hasil pengamatannya dihasilkan larutan berwarna kuning seperti pada gambar berikut. Kemudian, selanjutnya larutan disentrifuse, sehingga dihasilkan filtrat kuning dan endapan kuning yang terpisah. Hal ini menandakan bahwa sampel tersebut mengandung ion Pb2 positif. Berikut merupakan gambar terpisahnya filtrat kuning dan endapan kuning. Nah, kemudian untuk prosedur kerja analisis ion Cu2 positif dan ion Bi3 positif, yang pertama larutan S5 ditambahkan dengan amonia 6 molar kemudian disentrifuse. Untuk hasil pengamatannya, filtrat dan endapan terpisah. Kemudian filtratnya berwarna biru yang menandakan positif mengandung Cu2 positif
dan endapan putihnya digunakan untuk analisis BI3 positif. Berikut merupakan gambar filtrat yang berwarna biru dan sedikit endapan putih. Selanjutnya, endapan putih yang dilabeli R6 ditambahkan dengan natrium hidroksida 6 molar dan 0,1 molar timah klorida. Kemudian diaduk. Untuk hasil pengamatannya dihasilkan larutan berwarna putih. Kemudian larutan ini disentrifuse dan menghasilkan filtrat dan endapan yang terpisah. Adapun endapan yang dihasilkan berwarna abu-abu, seperti gambar berikut. Hal ini menandakan bahwa sampel mengandung ion BI3 positif. Kemudian, untuk analisis SN2 positif, yang pertama, larutan S4 yang dihasilkan di awal tadi ditambahkan dengan asam sulfat secara berlebih dan kemudian diaduk. Untuk hasil pengamatannya dihasilkan larutan yang berwarna krem, seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya larutan ini disentrifuse. Untuk hasil pengamatannya, filtrat putih dan endapan berwarna krem terpisahkan. Endapan krem inilah yang mengindikasikan bahwa sampel positif mengandung ion SN2 positif. Kemudian untuk pembahasan, praktikum ini bertujuan untuk memisahkan dan mengidentifikasi kation golongan 2. Adapun langkah pertama dalam praktikum ini yaitu dengan menyiapkan sampel yang mengandung ion Pb2 positif, Cu2 positif, Bi3 positif, dan SN2 positif. Sampel ini kemudian ditambahkan dengan tioasetamid, yang mana tioasetamid ini merupakan sumber dari asam sulfida. Pada penambahan tioasetamid terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas berwarna kecoklatan dan lapisan bawah berupa endapan putih. Larutan ini kemudian dipanaskan selama 10 menit dan larutan berubah warna menjadi hitam. Pemanasan ini bertujuan untuk memperbesar ukuran partikel dari endapan yang terbentuk sehingga lebih mudah untuk dipisahkan dari larutannya nanti. Selanjutnya, larutan tersebut disentrifuse. Setelah disentrifuse, filtrat dan endapannya pun terpisah. Filtrat dan endapan ini kemudian dipisahkan dengan warna endapan yang teramati yaitu berwarna hitam. Filtrat dapat disimpan jika akan digunakan untuk mengidentifikasi kation dari amonium sulfida atau karbonat. Nah, karena pada praktikum ini tidak dilakukan identifikasi terhadap kation tersebut, maka filtratnya dapat dibuang. Adapun dalam video ini pembuangan filtrat dilakukan dengan menuangkan filtrat ke dalam gelas kimia yang lain. Selanjutnya, endapan hitam yang diperoleh tadi diberi label R3. Endapan ini kemudian ditambahkan dengan air deionisasi dan 4 tetes asam klorida 6 molar, kemudian diaduk, sehingga dihasilkan larutan yang berwarna hitam. Penambahan asam klorida ini bertujuan untuk mencuci endapan. Larutan ini lebih lanjut disentrifuse, sehingga filtrat dan endapannya terpisah, dengan warna endapan yang teramati adalah berwarna hitam. Selanjutnya, filtrat dibuang atau tidak digunakan lagi. Kemudian untuk analisis Cu2 positif dan SN2 positif, endapan R3 ditambahkan dengan 1 ml air deionisasi dan 5 tetes natrium hidroksida 6 molar, lalu diaduk dan teramati larutan yang berwarna hitam. Setelah diaduk, larutan dihangatkan selama 2 atau 3 menit, kemudian dibiarkan dingin. Setelah dibiarkan dingin, larutan ditambahkan dengan 5 tetes hidrogen peroksida 3%, kemudian diaduk. Penambahan hidrogen peroksida ini bertujuan untuk mengoksidasi ion SN2 positif menjadi ion SN4 positif. Selanjutnya, larutan dipanaskan, kemudian ditambahkan dengan 5 tetes tioasetamid 1 molar dan juga ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida 6 molar, kemudian diaduk. Penambahan natrium hidroksida ini bertujuan untuk membuat suasana basah pada larutan. Selanjutnya, larutan dihangatkan selama 3 menit. Nah, setelah dihangatkan, teramati 2 lapisan yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas berupa larutan yang tidak berwarna dan lapisan bawah berupa endapan yang berwarna hitam. Setelah dipanaskan, campuran ini kemudian disentrifuse dan teramati filtrat dan endapan. Filtrat dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan diberi label S4, yang mana akan digunakan untuk analisis ion SN4 positif. Endapannya kemudian diberi label R4. Endapan ini selanjutnya ditambahkan dengan 3 ml air deionisasi, kemudian 1 tetes tioasetamid 1 molar, dan 1 tetes natrium hidroksida 6 molar
kemudian diaduk. Pada langkah ini teramati warna larutan berwarna hitam. Nah, dalam hal ini tioasetamid berfungsi sebagai sumber dari asam sulfida dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Selanjutnya, larutan disentrifuse sehingga teramati filtrat dan endapan, yang mana endapannya berwarna hitam. Filtrat dan endapannya dipisahkan. Filtrat dapat dibuang, sedangkan endapannya ditambahkan dengan 1 ml air deionisasi dan 1 ml asam nitrat 6 molar, serta dilakukan pemanasan dan diaduk selama beberapa menit. Nah, penambahan asam nitrat ini bertujuan untuk melarutkan sulfida menjadi nitrat terlarut. Setelah sulfida larut, larutan disentrifuse. Selanjutnya, larutan yang sudah disentrifuse dipindahkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan dengan 2 ml asam sulfat 3 molar. Kemudian dilakukan evaporasi sampai kering dan dibiarkan dingin. Penambahan asam sulfat ini dilakukan untuk mengubah ion nitrat menjadi asam nitrat molekuler yang kemudian dihilangkan dengan melakukan evaporasi. Adapun persamaan reaksi yang sesuai ketika dilakukan penambahan asam sulfat adalah sebagai berikut. Seperti pada slide berikut. Selanjutnya, setelah dingin, ditambahkan dengan 3 ml air deionisasi dan diaduk. Setelah diaduk, campuran dipindahkan ke dalam tabung reaksi baru dan diberi label dengan R5. Kemudian larutan disentrifuse. Setelah disentrifuse, teramati larutan tidak berwarna atau bening, dengan ada sedikit kebiruan pada permukaan larutannya dan juga sedikit endapan yang berwarna putih. Larutan dipindahkan ke dalam tabung reaksi baru dan diberi label S5, yang mana larutan ini kemungkinan mengandung ion bismut 3 dan tembaga 2. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan analisis untuk ion Pb2 positif. Nah, endapan putih yang dihasilkan dari tabung R5 tadi kemudian ditambahkan dengan 1 ml amonium asetat 3 molar, kemudian diaduk dan dipanaskan untuk melarutkan timbal sulfat. Dengan persamaan reaksi yang sesuai adalah sebagai berikut. Nah, kemudian larutan teramati berwarna biru. Selanjutnya, larutan ditambahkan dengan 1 ml kalium kromat 1 molar. Setelah penambahan kalium kromat ini, teramati larutan berwarna kuning. Selanjutnya, larutan disentrifuse sehingga teramati filtrat yang berwarna kuning dan endapan kuning yang terpisah. Hal ini menandakan bahwa sampel positif mengandung ion Pb2 positif. Selanjutnya, untuk analisis Cu2 positif, larutan S5 ditambahkan dengan amonia 6 molar, kemudian disentrifuse. Nah, setelah penambahan amonia ini teramati filtrat yang berwarna biru. Hal ini menandakan bahwa sampel positif mengandung ion Cu2 positif dan endapan putih yang terpisah. Penambahan amonia dapat mengubah ion Cu2 positif menjadi ion kompleks yang berwarna biru tua, sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Adapun ion kompleks yang terbentuk ini adalah tetraamina tembaga 2. Kemudian selanjutnya analisis ion Bi3 positif. Ion Bi3 positif dipisahkan oleh pengendapan sebagai bismut 3 hidroksida atau endapan yang berwarna putih dengan penambahan amonia sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Nah, kemudian endapan putih ini dilabeli dengan R6 dan akan digunakan untuk analisis Bi3 positif. Selanjutnya, endapan ditambahkan dengan natrium hidroksida 6 molar dan 0,1 molar timah 2 klorida. Selanjutnya, campuran ini diaduk. Nah, setelah ditambahkan dengan natrium hidroksida dan larutan timah 2 klorida, teramati larutan berwarna putih. Larutan ini selanjutnya disentrifuse. Pada langkah ini, teramati filtrat dan endapan terpisah, yang mana endapannya berwarna abu-abu. Hal ini menandakan bahwa sampel positif mengandung ion Bi3 positif. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu analisis ion Sn2 positif. Larutan S4 yang dihasilkan di awal ditambahkan dengan larutan asam sulfat secara berlebih, kemudian diaduk. Setelah penambahan asam sulfat dan dilakukan pengadukan, teramati larutan yang berwarna krim. Larutan ini selanjutnya disentrifuse. Setelah disentrifuse, dihasilkan filtrat putih dan endapan krim yang terpisahkan.
Endapan berwarna krem ini mengindikasikan bahwa sampel positif mengandung ion Sn2 positif. Selanjutnya, untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan kation-kation ke dalam golongan dilakukan dengan penambahan reaksi pengendap golongan tertentu. Kation-kation golongan 2 ditambahkan dengan tioasetamid, yang mana tioasetamid ini adalah sumber dari asam sulfida. Kemudian untuk yang kedua, untuk identifikasi adanya ion Pb2 positif dilakukan dengan penambahan larutan amonium asetat dan larutan kalium kromat, sehingga larutan berwarna kuning dan terdapat endapan kuning yang terpisah. Hal ini menandakan bahwa sampel positif mengandung ion Pb2 positif. Selanjutnya, yang ketiga, identifikasi adanya ion Cu2 positif dilakukan dengan penambahan larutan amonia 6 molar, sehingga dihasilkan larutan yang berwarna biru dan terbentuk endapan yang berwarna putih. Hal ini menandakan bahwa sampel positif mengandung ion Cu2 positif. Kemudian yang keempat, identifikasi adanya ion Bi3 positif dilakukan dengan penambahan larutan natrium hidroksida 6 molar dan larutan timah 2 klorida ke dalam endapan hasil dari identifikasi ion Cu2 positif, sehingga dihasilkan endapan yang berwarna abu-abu. Endapan abu-abu inilah yang menandakan bahwa sampel positif mengandung ion Bi3 positif. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, untuk identifikasi adanya ion Sn2 positif dilakukan dengan penambahan atau menambahkan larutan asam sulfat secara berlebih sehingga terbentuk endapan yang berwarna krim. Endapan krim ini mengindikasikan bahwa sampel positif mengandung ion Sn2 positif. Baik, sekian pembahasan untuk praktikum pemisahan dan identifikasi kation golongan 2 dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya akhiri dan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.